Tidak perlu dijadikan polemik, karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah, sehingga kalau sudah jadi anggota P3, ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 30 Agustus ini, Sandiaga Uno ini bertemu dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan P3 daerah di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di sana mereka ini ingin mengusung Sandiaga Uno menjadi calon presiden 2024. Dan lagi pula Sandiaga selain kuat secara ekonomi juga relatif tidak punya jabatan publik yang membuat dia lebih fleksibel dalam mengurus partai politik. Dan saya pikir mau juga, karena kalau dia tetap di Gerindra, dia tidak punya harapan. Dia hanya akan ada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto. Dan Sandiaga Uno bukanlah sosok ideologis juga. Masuk partai itu ya seperti orang yang dia katakan sendiri belajar politik. Nah, ketika ditanya, Sandiaga Uno tanpa ragu mengatakan siap untuk diusung menjadi calon presiden di 2024. Mungkin kalau menurut saya, kesiapan Sandiaga Uno ini juga nggak lepas dari Musyawarah Rakyat Indonesia pertama di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi. Karena di luar prediksi semua orang, Sandiaga Uno ini namanya mencuat ada di posisi kedua. Kaget kan? Semua orang kaget, termasuk saya kaget juga. Sandiaga Uno segera pindah partai, dulu jadi kader andalan Gerindra, kini siap bela PPP. Saya cek sampai saat ini memang surat pengunduran diri belum ada, tetapi di Undang-Undang Partai Politik, kalau seseorang sudah beralih menjadi kader partai lain, tentu otomatis keanggotaan di partai sebelumnya kan gugur. Nah, demikian. Dan kita tunggu saja nanti rilis dari Partai Persatuan Pembangunan atau rilis dari yang bersangkutan kan gitu. Sandiaga Uno, sahabat Prabowo Subianto, sebentar lagi menjadi kader resmi Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan segera bergabung dan siap membela partai ini. Ini berarti sosok yang pernah mendampingi Prabowo Subianto saat bertarung di Pilpres 2019 tersebut sebentar lagi akan segera meninggalkan Partai Gerindra dan menyatu dengan PPP. Mungkin melalui Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno akan mewujudkan pernyataannya untuk maju dan bertarung lagi pada Pilpres 2024 mendatang. Kabar mengenai pindahnya Sandiaga Uno ke PPP dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia bahkan secara terang-terangan menyebutkan bahwa ia telah mendengar kabar tersebut dari teman-temannya di fraksi PPP DPR RI. Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi PPP bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota PPP, ujar Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 28 Desember 2022. Dikatakannya jika Sandiaga Uno benar-benar sudah menjadi anggota PPP, maka yang berwenang mencalonkan Menteri Parekraf itu adalah PPP. Apalagi Sandiaga Uno juga telah berulang kali menyatakan dirinya untuk maju ke Pilpres 2024. Kalau sudah resmi di PPP, ya jangan ditanya ke Gerindra dong, sebab Gerindra sudah mendeklarasikan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024, ujarnya. Meski demikian, dia mengatakan sampai saat ini Partai Gerindra belum menerima satupun surat pengunduran diri Sandiaga Uno. Sampai sekarang kami baru sebatas mendengar kabar itu dari kader-kader PPP. Terakhir saya dengar kabar itu dari teman-teman fraksi PPP, mungkin sebentar lagi sudah menjadi anggota PPP, imbuh Dasko. Ridwan Kamil tertinggi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno punya elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ini merupakan hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Carta Politika Indonesia
terkait tren persepsi publik dan proyeksi politik menuju 2024. Pada kategori Wakil Presiden, Ridwan Kamil 21,4% dan Sandiaga Uno 17,6% menjadi pilihan tertinggi dalam rilis yang diterima Kamis 22 Desember 2022. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah jika pemilihan presiden diadakan sekarang, apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara pilih sebagai wakil presiden di antara nama-nama berikut ini? Ridwan Kamil 21,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 10,3%, Erick Thohir 8,4%, Khofifah Prawansa 6,1%, Mohaimin Iskandar 4,4%, Andika Perkasa 4,3%, Puan Maharani 4,2%, Basuki Cahayapurnama Ahok 33%, Airlangga Hartanto 2,2%, Susi Pujiastuti 1,5%, Salim Segaf Al-Jufri 0,6%, TGMM Zainul Maji 0,5%, Ahmad Heriawan 0,5%, Budi Gunawan 0,2%, Bima Arya Sugiarto 0,2%, Zulkifli Hasan 0,2%, Yahya C. Stakuf 0,1%, tidak tahu atau tidak jawab 14%. Survei dilakukan pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dan tersebar ke 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Pada tingkat kepercayaan 95%, pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei nasional yang pernah dilakukan Carta Politika Indonesia sebelumnya. Berbeda dengan survei Poltreking Indonesia, sementara itu Poltreking Indonesia juga menyampaikan terkait peta kekuatan elektoral calon wakil presiden. Terdapat 10 figur cawapres potensial, temuannya elektabilitas Erick Thohir 16,2%, disusul Ridwan Kamil 14% dan lainnya. Terang Hanta Yuda, Direktur Poltreking Indonesia, dalam rilis survei nasional Poltreking Indonesia bertajuk Tendensi Peta Politik Pilpres 2024 pada Kamis 22 Desember 2022.